Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kembali pada perkuliahan anggaran penjualan untuk pertemuan ke-6 dengan bahasan terkait dengan anggaran penjualan. Sebelumnya pada pertemuan keempat dan pertemuan kelima kita sudah sama-sama membahas terkait dengan anggaran operasional ya secara komprehensif. Nah, pada pertemuan ke-6 dan juga ke-7 kita akan membahas terkait dengan anggaran penjualan sebagai salah satu dari komponen anggaran operasional. Nah, kita akan membahas anggaran penjualan pada pertemuan ini secara parsial. Oke. Untuk bahasan anggaran penjualan ini, saya akan membagi menjadi 2 kali pertemuan ya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Karena materinya cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk kita membahasnya dalam 1 kali pertemuan saja. Untuk pertemuan ke-6 ini kita akan concern untuk materi yang pertama yaitu penetapan harga jual produk dan juga nanti ada analisis titik impas. Sedangkan pada pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas terkait dengan sumber data penjualan dan juga bagaimana menyusun anggaran penjualan itu sendiri. Oke, ini merupakan materi-materi yang akan kita bahas sepanjang pertemuan ke-6 dan ke-7, di mana pada saat penetapan harga jual produk itu kita akan membahas terkait dengan berbagai metode yang bisa kita pergunakan dalam menetapkan harga jual sebuah produk. Ada 1, 2, 3, 4, 5 metode nanti yang akan kita ulas dalam pertemuan ke-6 ini. Berikutnya, materi titik impas atau nanti teman-teman juga akan mengenal dengan analisis break-even point, di mana kita akan mencoba elaborasi terkait dengan bagaimana menghitung titik impas untuk satu produk dan juga titik impas multi produk. Berikutnya pada pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas sumber data penjualan, di mana kita akan mengetahui apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk memperoleh data penjualan yang akan kita pergunakan untuk menyusun target penjualan yang akan kita buat menjadi anggaran penjualan. Begitu ya. Menyusun anggaran penjualan itu sendiri nanti kita akan tahu bahwa anggaran penjualan itu bisa kita susun dengan berbagai kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Misalnya bisa disusun berdasarkan wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini teman-teman bisa memperoleh gambaran yang lebih konkret terkait dengan anggaran penjualan yang merupakan komponen dari anggaran operasional pada fase yang pertama ya. Baik, kita mulai dari materi yang pertama terkait dengan penetapan harga jual produk. Ada 5 metode dalam menetapkan harga jual produk, sebagaimana tadi yang sudah saya singgung sedikit pada pengantar. Yang akan kita bahas untuk pertama yaitu metode harga pasar. Metode harga pasar, kita lihat di sini pemahamannya, metode yang digunakan untuk menetapkan harga jual produk berdasarkan harga pasar yang ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Metode harga pasar ini merupakan metode yang paling umum digunakan ya, yang paling sederhana juga digunakan. Kita tinggal melihat produk yang mirip atau bahkan sama dengan produk yang kita produksi, berapa harga jualnya di pasar, lalu kita lihat kira-kira berapa sih harga yang cocok untuk kita tetapkan. Untuk contoh sederhana, ada ibu-ibu penjual goreng pisang begitu ya. Ibu-ibu penjual goreng pisang, kemudian dia setelah selesai memproduksi goreng pisangnya, untuk menentukan harga goreng pisangnya itu dia tinggal lihat aja tuh di pasaran orang-orang jual goreng pisang berapa. Ada yang 4.000-5.000 gitu.
ada yang 5.000. Nah, dia tinggal lihat aja tuh, oh ya udah aku tetapkan 5.000 aja deh, 4 aja deh 5.000. Nah, itu berarti dia hanya melihat bagaimana harga yang berlaku di pasaran tanpa mempertimbangkan variabel-variabel yang lain seperti biaya-biaya yang sudah dikeluarkannya. Nah, kira-kira begitu ya. Kita lanjut metode berikutnya, yaitu metode biaya plus. Pada metode ini kita sudah mulai memperhitungkan variabel-variabel terkait biaya dalam menentukan harga jual suatu produk. Oke, kalau melihat dari terminologi nama metodenya ya, metode biaya plus, berarti ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual produk melalui metode ini, yaitu yang pertama biaya plus. Plus apa? Plus keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan dari produk yang dijual tersebut. Nah, itu artinya ya, biaya plus keuntungan atau laba, persentase keuntungan atau laba yang diinginkan oleh perusahaan terhadap produk yang sudah dihasilkan tersebut. Ini merupakan kondisi yang bisa kita pertimbangkan ketika kita menggunakan metode biaya plus untuk menentukan harga atau menetapkan harga sebuah produk. Yang pertama, penentuan besaran laba dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa perolehan laba tahun sebelumnya, laba rata-rata industri, atau pertumbuhan laba perusahaan. Yang kedua, dasar biaya yang digunakan untuk menghitung harga jual dapat mempergunakan biaya produksi atau biaya total. Nah, berarti kita bisa menghitung dari dari dua biaya ya. Bisa menggunakan biaya produksi saja atau kita menggunakan biaya total sebagai dasar dalam menentukan biaya plus ini. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh kasus. PT Rohul Sejahtera memiliki kapasitas produksi normal setiap tahun sebesar 120 unit. Namun, untuk tahun 2024, perusahaan hanya akan memproduksi sebanyak 100.000 unit saja. Untuk penyusunan anggaran tahun 2024, perusahaan membuat proyeksi biaya sebagaimana yang disajikan pada tabel di sebelah. Perusahaan akan menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Berarti biaya plus tingkat keuntungan atau tingkat persentase keuntungan yang diinginkan. Dengan biaya total, tingkat laba yang diinginkan adalah 20%. Sedangkan dengan biaya produksi, tingkat laba yang diinginkan menjadi 40%. Artinya di sini jika kita menggunakan biaya total, maka perusahaan menetapkan tingkat keuntungan yang ingin diperolehnya adalah 20%. Sedangkan jika kita menggunakan biaya produksi, maka perusahaan menetapkan tingkat keuntungan yang ingin diperolehnya adalah 40%. Hitung harga jual produk untuk tahun 2024 dengan menggunakan metode biaya plus ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah estimasi biaya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Teman-teman lihat di sini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Yang berwarna merah ini adalah biaya produksi. Sengaja saya beri highlight warna merah karena nanti jika teman-teman menghitung biaya plusnya dengan berdasarkan pada biaya produksi, maka yang harus dihitung hanya biaya produksi yang merah ini saja, tidak keseluruhan biayanya. Berarti 200 tambah 350 tambah 150 tambah 240 juta. Itulah biaya produksinya. Sedangkan jika teman-teman menghitung menggunakan biaya total untuk biaya plusnya, maka biaya totalnya sudah langsung tercantum di sini sebesar 1,2 miliar. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ini cukup sederhana, tidak terlalu sulit ya. Kita lihat, jika kita menggunakan biaya totalnya adalah 1,2 miliar. Tingkat keuntungan yang diinginkan itu adalah 20% dari 1,2 miliar. Maka 1,2 miliar tambah 240 juta. 240 juta ini adalah 20% dari 1,2 miliar. Sehingga penjualan totalnya adalah 1,44 miliar. Berapakah harga jual per unit? Harga jual per unitnya 1,44 miliar dibagi 100.000
unit. Berapa? Oh, ini 100 juta. Sorry, ini harusnya 100.000 ya, bukan 100 juta ya. 100.000 unit. Maka biaya per unitnya atau harga per unitnya menjadi 14.400. Sedangkan jika kita menggunakan biaya produksi, maka biaya produksi tambah 40% tingkat keuntungan. Biaya produksi tadi yang hanya saya highlight warna merah, totalnya 940 juta, tambah 40% dari 940 juta, yaitu 940 juta tambah 376 juta, jadinya 1,316 miliar. Harga jual per unit 1,316 miliar dibagi 100.000 unit. Ini harusnya 100.000 unit. Tidak ini ya, saya coret ya ininya ya. Harusnya 100.000 unit. Mestinya warna hitam. Oke. 100.000 unit. Nah, gitu ya. Sehingga harga jual per unitnya jika kita menghitung dari biaya produksi plus keuntungan yang diinginkan, harganya menjadi Rp13.160 per unitnya. Mudah dong ya, tidak sulit ini untuk menetapkan harga jual produk berdasarkan biaya plus, baik itu biaya total ataupun biaya produksi. Berikutnya adalah metode margin kontribusi. Metode penetapan harga jual produk dengan metode margin kontribusi ini merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Ingat, metode margin kontribusi ini pada dasarnya merupakan bagian dari metode biaya plus yang didasarkan pada biaya variabel. Berarti dasar dari perhitungan biayanya hanya biaya variabel. Nah, teman-teman silakan mengulang kembali pertemuan ketiga terkait dengan cost produksi ya. Ada variable cost, ada fixed cost. Maka yang mana sajakah yang termasuk biaya variabel? Baik, kita langsung coba lihat ke contoh kasusnya. PT Rohul Sejahtera memiliki kapasitas produksi normal sebagaimana tadi yang sudah ada pada kasus pertama. Setiap tahun itu sebesar 120.000 unit. Tahun 2024 hanya memproduksi 100.000 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk menambah produksi sebesar 20.000 karena ada pesanan tambahan dari Malaysia. Ingat ya, ada pesanan tambahan. Harusnya dia hanya memproduksi 100.000 unit, tetapi karena ada pesanan tambahan, maka dia memproduksi kembali 20.000 unit. Untuk pesanan tambahan tersebut, perusahaan membuat taksiran biaya seperti ini. Ini taksiran biaya. Tingkat keuntungan yang diinginkan adalah 25%. Hitung harga jual produk dengan menggunakan teknik margin kontribusi atau metode margin kontribusi. Oke, ini merupakan estimasi biaya atau taksiran biaya. Biaya-biaya yang ditaksir hanya biaya terkait dengan biaya variabel. Teman-teman lihat, biaya bahan baku langsung 40 juta, biaya tenaga kerja langsung 70 juta, biaya overhead variabel 30 juta, dan biaya pemasaran variabel 20 juta, sehingga total biaya variabel yang digunakan untuk memproduksi tambahan ini sebanyak 20.000 unit adalah 160 juta rupiah. So, bagaimana menghitungnya? Sama dengan yang tadi, ini dia. Penjualan total biaya variabel tambah 25% tingkat keuntungan yang diinginkan. Berarti 160.000 tambah 160 juta tambah 40 juta. 40 juta ini adalah 20% kali 160 juta, yaitu 200 juta rupiah. Harga jual per unit itu 200 juta rupiah dibagi 20.000 unit. 20.000 unit ini jumlah produk yang diinginkan. Sehingga harga jualnya menjadi 10.000 rupiah per unit. Nah, ini adalah kondisi yang harus lihat ya, yang harus diperhatikan kembali, bahwa margin kontribusi itu berbeda dengan laba usaha, di mana laba usaha itu merupakan selisih antara harga jual dengan biaya total. Sedangkan margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel saja. Nah, biaya tetap kita tidak hitung di sini karena ini merupakan produksi tambahan saja.
Sehingga metode margin kontribusi tidak bisa digunakan untuk seluruh produk karena akan merugikan perusahaan. Hanya produk tambahan sajalah yang bisa kita hitung menggunakan margin kontribusi. Nah, ini ya kondisi-kondisi yang perlu sekali untuk diperhatikan ketika kita menyusun menggunakan margin kontribusi. Kita lanjut. Metode berikutnya merupakan metode menghitung dengan laba maksimal. Metode laba maksimal digunakan pada produk-produk yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi, yaitu saat harga jual akan sangat mempengaruhi volume penjualan. Jika harga naik, penjualan akan turun dan sebaliknya. Oke, saya jelaskan kembali secara sederhana. Produk-produk yang memiliki elastisitas yang tinggi ini secara sederhana dipahami begini. Produk ini sangat sensitif dengan harga. Kalau harganya murah, maka penjualannya akan banyak. Kalau harganya mahal, maka penjualannya akan turun. Elastis sekali, gampang sekali meningkat dan menurunnya penjualan ini akibat harga. Biasanya produk-produk yang memiliki elastisitas tinggi ini adalah produk-produk yang merupakan produk primer ya, produk primary seperti minyak goreng. Nah, itu memiliki elastisitas yang tinggi. Kalau harga jualnya tinggi, maka orang akan nggak bisa ini tuh, nggak bisa beli banyak-banyak gitu. Itu akan sangat terasa penjualannya. Tetapi tidak jarang berlaku pada produk-produk tersier, produk mewah, dan juga produk-produk sekunder. Biasanya itu produk primary sih yang memiliki elastisitas yang tinggi ini. Oke, kita lihat. Ini contoh kasusnya. PT Rohul Sejahtera memproduksi suatu barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang akan dikeluarkan memproduksi seluruh produk adalah 300 juta. Sedangkan biaya variabel yang digunakan adalah sebesar Rp7.000 per unitnya. Manajemen sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat agar perusahaan mendapatkan laba yang maksimal. Artinya kita akan menghitung penetapan harganya menggunakan metode laba maksimal ya. Bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual akan sangat mempengaruhi penjualan, sehingga ini merupakan estimasi penjualan dan harga. Jika harga berubah, maka penjualannya ikut langsung berubah secara elastis. Pada tingkat harga, estimasi harga 16.000, diperkirakan akan ada penjualan 60.000 unit. Kalau diturunkan 14.000, maka penjualannya menjadi 80.000 unit. 12.000 jadi 100.000 unit dan seterusnya. Kalau sampai 8.000, maka penjualannya meningkat sampai 140.000 unit. Oke, kita lihat bagaimana menghitung harga yang tepat, menetapkan harga yang tepat, sehingga nanti perusahaan akan memperoleh laba yang maksimal. Nah, ini adalah cara untuk kita menyelesaikan kasus di atas. Tadi kan sampai 16.000 aja. Nah, kemudian saya naikkan ke atas. 18.000. Berarti kalau harganya 16.000 kita bisa menjual produk 60.000, maka 18.000 diperkirakan hanya akan bisa terjual produknya sejumlah 40.000. Dinaikkan lagi 20.000, maka volume unit yang akan bisa dijual hanya 20.000. Nah, kita cukup sampai di sini aja menaikkan. Kita lihat berapakah nilai penjualan jika penjualannya hanya 20.000 unit, maka nilai penjualan itu kan harga kali volume ya. 20.000 kali 20.000 jadinya 400 juta. 18.000 kali 40.000 jadinya 720.000. 16.000 kali 60.000 jadinya 960.000 rupiah. Dan seterusnya. Nanti ini teman-teman yang isi, sehingga teman-teman bisa memiliki pengalaman bagaimana cara menghitung metode laba maksimal ini. Lalu ditetapkan biaya variabelnya. Biaya variabel tadi pada soalan ditetapkan Rp7.000 per unitnya.
Maka kalau unitnya 20.000, biaya variabel totalnya menjadi 140 juta. 20.000 kali 7.000 ya, 140 juta. Dan seterusnya. Biaya tetap sudah ditentukan sebesar 300 juta. Untuk semua harga tetap. Namanya biaya tetap. Sehingga berapakah laba rugi? Kita coba lihat. Penjualannya adalah 400 juta. Laba itu merupakan penjualan dikurang total biaya, gitu ya. Berarti 400.000 kurang 140 juta kurang 300.000. Hasilnya min 40 juta rupiah. Dalam keuangan tanda kurung itu artinya adalah negatif atau min. Sehingga diartikan pada harga jual 20.000 diperkirakan kita hanya bisa jualan sebesar 20.000 unit. Maka kita akan mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Pada harga 18.000 diperkirakan kita bisa menjual 40.000 unit. Maka laba diperkirakan bisa diperoleh 140 juta rupiah. Pada harga jual 16.000, volume penjualan bisa mencapai 60.000. Sehingga laba yang kita peroleh bisa mencapai 240 juta. Sekarang silakan teman-teman buktikan. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estimasi harga jual ini, di manakah letak laba yang paling tinggi yang akan diperoleh oleh perusahaan? Gitu ya. Teman-teman silakan hitung nanti di sini. Dan kemudian jawabannya silakan diletakkan di kolom diskusi kita nanti. Oke, pertanyaannya, kenapa ya semakin ini kan semakin murah nih. Terkadang semakin murah harganya malah lebih tinggi laba yang diperoleh. Ini 18.000. Labanya cuma 140 juta. Ini 16.000, labanya bisa capai 240 juta. Kenapa bisa begitu? Tapi tidak semuanya begitu. Ada nanti yang semakin rendah harganya, justru labanya jadi semakin minus gitu. Nah, coba teman-teman lihat apa yang sangat mempengaruhinya. Nanti silakan juga disampaikan pendapatnya pada kolom diskusi yang akan saya sertakan. Berikutnya metode pengembalian atas modal. Perusahaan dapat menentukan harga jual produk dengan menetapkan terlebih dahulu tingkat pengembalian atas modal yang diinginkan oleh perusahaan. Ini berarti tingkat pengembalian atas modalnya ditetapkan lebih awal. Baru nanti kita akan menentukan harga jual berdasarkan tingkat pengembalian atas modal yang diinginkan tersebut. Kita langsung ke contoh kasus. PT Ronggol Sejahtera memerlukan modal sebesar 500 juta rupiah untuk memproduksi suatu produk. Pemilik modal menentukan tingkat pengembalian atas modalnya sebesar 20%. Volume produksi dan penjualan yang direncanakan adalah 50.000 unit, total biaya produksi 320 juta rupiah. Tentukan harga jual dengan metode tingkat pengembalian atas modal. Harga jual sama dengan total biaya tanpa tingkat pengembalian modal kali modal bagi volume penjualan. Teman-teman tinggal memasukkan seluruh item ini pada formulasi yang sudah disediakan ini. Jadi 320 juta tambah 20% kali 500 juta bagi 50.000 rupiah. Sehingga diperoleh harga jualnya menjadi 8.400 per unit. Ini adalah pembuktian. Silakan teman-teman nanti buktikan bahwa ketika kita menjual di angka 8.400 per unit, maka kita akan mendapatkan tingkat pengembalian atas modal sebesar 20% dari 500 juta rupiah, yaitu 100 juta rupiah. Gitu ya. Oke, selesai untuk perhitungan penentuan harga produk. Kita sekarang ke materi berikutnya, yaitu titik impas. Kalau teman-teman melihat ada namanya analisis break-even point, nah itu sama artinya dengan titik impas ya.
Apakah itu break even point atau titik impas? Yaitu merupakan volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Pada titik impas perusahaan juga tidak mengalami keuntungan atau secara sederhana dapat disebut sebagai titik pulang pokok. Dia tidak untung, dia tidak rugi. Kalau dia jualan misalnya produknya adalah handphone, kalau dia jualan sebesar 40.000 unit, itu adalah break even point-nya di angka 40.000 unit, maka itu adalah penjualan minimal agar dia tidak rugi. Tetapi pada penjualan segitu dia juga tidak mengalami keuntungan atau kita sebut sebagai titik impas atau titik pulang pokok. Gitu ya, sederhana ya untuk memahaminya. Inilah contoh kasus dan penyelesaiannya. Ini merupakan formulasi untuk menghitung titik impas atau rumus yang kita gunakan untuk menghitung titik impas. Bagaimana caranya? PT Rohul Sejahtera merupakan perusahaan biji plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 1.200 ton biji plastik. Untuk menghasilkan produk tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan adalah sebesar 360 juta rupiah. Biaya variabel yang dibutuhkan sebesar 1 miliar 80 juta rupiah. Harga jual biji plastik per tonnya 1.500.000 rupiah. Hitunglah titik impas produk tersebut. Nah, ini formulasinya. Teman-teman tinggal memasukkan aja. Biaya tetap total sudah diketahui 360 juta. Biaya variabel per unit. Nah, ini maksudnya biaya variabel per unit ya. Per unit. Ini unit. Nah, maka teman-teman harus cari dulu karena yang kita ketahui kan sekarang adalah biaya variabel keseluruhan. Biaya variabel total yaitu 1 miliar 80 juta. Sementara yang diminta dalam formulasinya adalah biaya variabel per unit. Maka kita hitung kembali. Biaya variabel per unitnya adalah 1 miliar 80 juta bagi jumlah unitnya 1.200 ton. Bagi 1.200 ton, maka diperoleh biaya variabel per unitnya itu adalah 900.000 rupiah. Maka kita tinggal langsung masukkan. Ini penjualannya juga per unit nih, dalam unit juga. 360 juta bagi 1 kurang 900.000 bagi 1.500.000 diperolehlah angka untuk titik impas atau break even point itu di angka 900 juta rupiah. Artinya ini apa? Bahwa pada angka sebesar 900 juta rupiah ini merupakan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Pada titik ini, perusahaan tidak juga mendapatkan keuntungan atau berada pada titik impas atau titik pulang pokok. Oke. Itu tadi adalah titik impas dalam rupiah. Kita mau melihat kalau titik impas dalam rupiahnya 900 juta, maka berapa unitkah itu yang harus dijual? Tinggal kita bagi aja. Titik impas dalam nilai uang, kebetulan yang kita hitung dalam rupiah, bisa jadi nanti teman-teman ketika sudah jadi manajer keuangan menghitung titik impasnya justru dalam dolar, begitu ya. Titik impas dalam nilai uang bagi harga jual per unit produk. 900 juta bagi 1.500.000, maka yang harus dijual adalah sebesar 600 unit. Oke, ini merupakan pembuktiannya. Silakan nanti teman-teman pahami bahwa dengan menjual 600 unit, maka perusahaan berada pada titik nol. Tidak untung, juga tidak rugi. Ini merupakan contoh kasus perhitungan titik impas atau break even point untuk satu produk atau monoproduk. Ada perusahaan yang mereka memproduksi multiproduk ya, produknya bermacam-macam sehingga kita perlukan ada step tambahan untuk menghitung titik impasnya. Ini adalah break even point multiproduk.
Formulasi yang digunakan itu sebetulnya sama dengan break even point atau titik impas monoproduk, produk satu saja. Tetapi ada prekondisi yang harus teman-teman lihat. Yang pertama, untuk perusahaan yang memiliki memiliki lebih dari satu jenis produk atau multi produk, untuk menghitung titik impasnya terlebih dahulu kita menghitung perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk yang lain. Artinya di sini kita membuat semacam rasio ya, atau perbandingan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Dengan menggunakan perbandingan atau rasio volume penjualan ini, maka akan dapat dihitung titik impas dengan menggunakan rumus monoproduk ini. Bagaimana contohnya? Kita coba lihat nih, di sini contoh kasusnya. PT Pelangi Rohul memproduksi 4 jenis barang diberi kode A1, B2, C3, dan D4. Produk tersebut direncanakan akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume berturut-turut 20.000 untuk A1, 15.000 untuk B2, 10.000 untuk C3, 5.000 untuk D4. Ini adalah jumlah unit yang akan diproduksi dan dijual. Adapun harga secara berturut-turut lagi adalah 11.000, 16.000, 21.000, dan 26.000. Untuk memproduksi seluruh produk tersebut, biaya tetapnya adalah 144 juta dan biaya variabel per unitnya berturut-turut 7.000 untuk A1, 8.000 untuk B2, 11.000 untuk C3, dan 14.000 rupiah untuk D4. Sekarang kita diminta untuk menghitung titik impas perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Karena perusahaan Pelangi Rohul ini memiliki multi produk, maka kita step yang pertama itu adalah membuat perbandingan produk. Teman-teman silakan lihat ini. Perbandingan produknya adalah 20.000 banding 15.000 banding 10.000 banding 5.000. Kemudian kita sederhanakan, kita buang nolnya ini, jadinya 20 banding 15 banding 10 banding 5. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 banding 3 banding 2 banding 1. Dari mana Bu diperolehnya? Itu tidak saya jelaskan. Teman-teman silakan cari tahu mengapa ketika disederhanakan menjadi 4 banding 3 banding 2 banding 1. Ini pelajaran SD kelas 4, perbandingan pecahan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah perbandingan yang akan kita gunakan untuk nanti menghitung break even point dari perusahaan PT Pelangi Rohul ini. Oke, lihat. Ini perbandingan produk tadi kita pindahkan ke sini 4 banding 3 banding 2 banding 1. Harga jual per unitnya itu 11.000 untuk A1, 16.000 untuk B2, 21.000 untuk C3, dan 26.000 untuk D4. Biaya variabel per unit masing-masing 7.000, 8.000, 11.000, dan 14.000. Ini formulasi sama dengan yang monoproduk. Tetapi karena kita multi produk, maka biaya variabelnya itu kita hitung berdasarkan perbandingan produk ini. Penjualan juga kita hitung berdasarkan perbandingan produk ini. Coba lihat. Titik impas sama dengan biaya tetap total. Biaya tetap totalnya sama 144 juta rupiah, maka tinggal masukkan aja. Sedangkan biaya variabel adalah 4 kali 7.000, 3 kali 8.000, 2 kali 11.000, dan 1 kali 14.000. 4, 3, 2, 1 ini merupakan perbandingan produk tadi. Begitu juga dengan penjualannya. Ini maksudnya harga jual per unitnya ya. 4 kali 11.000, 3 kali 16.000, 2 kali 21.000, dan 1 kali 26.000. Sehingga diperolehlah nanti 144 juta bagi 1 kurang 8.800 bagi 160.000. Diperoleh hasil sebesar 320 juta. Ini artinya bahwa perusahaan harus mencapai penjualan minimal sebesar 320 juta rupiah untuk seluruh produk agar mencapai titik impas. Ingat, ini untuk seluruh produk ya. Sekarang tugas kita berikutnya adalah kalau begitu berapa sih unit masing-masing produk yang harus kita jual? Nih, perbandingan produknya 4, 3, 2, 1.
titik impasnya, titik impas dalam unit, titik impas dalam uang bagi harga jual per unit produk. Harga jual per unit produk ini harus kita cari lagi, yaitu dengan mencari harga jual gabungannya dulu. Karena kan kita multi produk kan ya, maka 4 kali 11.000, 3 kali 16.000, 2 kali 21.000, 1 kali 26.000. Harga jual gabungannya adalah sebesar Rp160.000. Sehingga titik impas dalam unitnya adalah 320 juta bagi 160.000 sama dengan 2.000 unit untuk masing-masing produk dikalikan dengan rasionya. Ini dia setelah kita kalikan dengan rasionya. 2000 kali rasio A1, 2000 kali 4, maka 8000 unit lah yang harus kita jual untuk A1. 2000 kali 3, maka 6000 unit lah kita jual untuk B2. 2000 kali 2, maka 4000 unit lah untuk kita jual di C3. Dan 2000 kali 1, maka 2000 unit lah yang harus kita jual untuk D4 ini. Sekarang kita buktikan, benar nggak begitu? Nah, ini pembuktiannya. Ternyata ketika kita jual di angka 320 juta rupiah, maka kita berada pada titik 0 atau titik impas. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini adalah konklusi dari bahasan titik impas kita. Teman-teman boleh baca lagi, boleh baca berulang-ulang ya. Ini step-stepnya ketika kita menghitung titik impas, baik monoproduk ataupun multiproduk. Saya rasa cukup untuk pertemuan 6. Kita sudah membahas bagaimana menetapkan harga, kita juga sudah membahas bagaimana menghitung titik impas sebagai titik nol perusahaan ketika tidak mengalami kerugian juga tidak mendapatkan keuntungan. Maka kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-7 untuk menghitung, bukan menghitung ya, menyusun anggaran penjualan itu sendiri dengan menggunakan sumber-sumber data penjualan yang juga kita akan bahas pada pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.